lagi di Waode Sisters bersama aku Cika Waode. Saya Lia Waode. Hari ini Jumat berkah ya. Berkah banget. Gue sih sebenarnya nggak batik-batik banget ya, tapi ya anggap aja batik lah ya. Mata lu rabun. Kedatangan Ruben Onsu. Hai. Apa? Ruben Samuel. Jadi nama aslinya adalah Ruben Samuel sebenarnya. Yes. Kenapa lo akhirnya ganti ke Onsu? Ya kan itu nama bapak gue. Iya, cuma maksudnya kenapa harus pakai nama bokap gitu? Kan waktu itu kan kita lagi kabur kan. Gue kan lagi kabur kan. Terus akhirnya ke Adit. Iya. Gimana biar orang tua walaupun kabur tapi dia bangga gitu. Akhirnya pakailah. Adit kan demen banget berubah-ubah nama kan. Iya. Iya kan. Akhirnya pakailah itu. Ruben Ruben Onsu. Onsu. Ini kita nih mau menandakan seorang Ruben Onsu itu seorang aktor kah, artis kah, pengusaha kah? Udah capek deh Cika. Banyak soalnya, bingung deh. Bingung mau ngapain, gue bingung mau. Ya gue sekarang lagi di kantor. Ya gue kerja dulu. Jumat berkah kan? Iya. Gue kerja dulu. Terus gue habis di kantor ya gue live lagi. Habis live ya gue balik lagi kantor. Jadi bolak-balik terus ya, bolak-balik ganti-ganti ya. terus aja ya? Atau gimana? Maunya sih gue enggak tadinya. Tapi kayaknya hal yang benar itu adalah kalau lo punya usaha ya lo harus pegang sendiri. Iya benar sih. Oh iya. Benar. Kalau Walaupun enggak, mempunyai orang kepercayaan ya. Iya. Karena gue kan tiba-tiba berubah nih. Gini aja, cepet gitu. Cepet. Nah gue tuh kayak tim yang ada di sini tuh harus ya Lia lu ready. Tanggap ya. Cepet tanggap gitu. Iya. Karena tiba-tiba mereka udah berangkat ke sini, gue tiba-tiba bisa berubah kota tuh. Pindah ke sini. Gitu. Tap macam Iya, militer ya. Ya kayak ini kan studio. Ini studio yang infotainmentnya gue nih. Jadi ya ready aja gitu. Ada berita jam berapapun naik, semua udah ready, naik, hostnya ready calling ini gitu. Jadi gue tuh nggak kepengen yang late post. Iya, jadi yang langsung ya. Iya, langsung Iya, yang update. Berita update tuh langsung disiarkan. Gitu. Beran. Jadi makanya gue kalau gue pengusaha atau artis atau apa, Selalu dah gue gitu masih ya? babu deh kayaknya. Bener karena gue Kerja ya. karena kayak misalnya gini, gue kan punya dagangan online nih, Nah, ya kan. Awal-awal kan sebelum kita ada SDM itu kan kita mesti contohin dulu. Iya. Gue masih nge-rapping, Cik. Gue masih nge-rapping, packing. Gede banget nih kartonnya. Hitung lagi jumlahnya. Wah rugi nih ya. Untungnya cuma 100 perak. ya secara ya kita kan. Gue mau kali kuantitas juga mau bertonton. Wah lama ini mah beli Innova mah ya. Jadi gue kurangin lagi bahannya, apalagi gitu. Lama deh. Ya, Mix soalnya and kan match-nya. dia kan keturunan Chinese juga, jadi itu Iya, perhitungannya memang harus pas gitu, Gitu. kan. Benar Nah, setelah banget. rumah tangga sama Wenda. Cici ya, besar Wenda, itu dari anak-anak gimana tuh? Ada keluhan nggak biasa? komplain. Ayah kok pulangnya ini sih, ayah kok sibuk sih, ini gini gitu sih. Oh ya pasti ya. Karena sekarang baru ngerasain setelah kita jadi orang tua. Ya. Baru menyesal kita berantem dulu ya. Menyesal cekcok. Tapi kalau nggak kita ngelewatin gitu lu nggak akan pernah tahu sebenarnya kan. Gitu. Pelajaran hidup. Ya Tapi kan? gue tuh sebenarnya udah mulai berasa ketika pertama kali mendengar tangisan suara anak gue. Cici. Iya, Kalian. waktu baru lahir. Oh, oke. Di situ. Kalau Onyo itu gue ketika dia menggunakan kata ayah, itu gue tuh pokoknya selulu lantak blur gitu ya. Iya. Gitu. Jadi makanya kalau Tania itu mepet. Kalau mau sesuatu mepet yang bikin gue tuh harus melanggar aturan dari ibunya. Jatuhnya kayak gancet ya, Wak. Gitu. Boleh Ibunya, nempel mulu. ibunya kan, emaknya kan nggak boleh makan permen, nggak boleh makan es gitu. Tapi kalau di jalan sama gue, anak gue tuh pinter banget. Iya ngelus-ngelus dulu. Sama kayak Alexa. Kalau mama papi gak apa-apa gitu lah. Jadi gue tuh kadang, ya gue paling salah ya sama istri gue gitu. Karena, sorry deh ya, gue gak tega banget soalnya. Nanti kalau dia batuk, lu dengerin ya gitu. Jadi, kan kayak gitu ya. iya gue tahu banget itu salah. Tapi maksudnya gini, gue waktunya gak banyak, ini gak banyak. Terus dia minta sesuatu, gue masih gak kasih. Dia jadi benci gue gak ya gitu. Jadi gue punya rasa khawatir itu. Makanya tapi setelah gue pikir-pikir, itu gak boleh loh gue lakuin. Sebenarnya yang dia tanya itu tentang jam gue kan. Jadi makanya kalau gue memberhentikan kegiatan gue di malam, gue di pagi kerja dari subuh jam 4. Live ini gue di jam 4 di sini. Gue baru tahu lu hari ini, Li. Setelah nasi bok lu datang. Lia Waode. Lah,
ngapain tuh anak ngirim makanan? Lah, gue dijanjiin sama dia. Lupa lo ya. Udah tua gue udah 40, udah tua. Nah tuh gue udah tua, dia emang gue nggak kemana-mana kan, gue di sini aja gitu. Jadi gue lebih nyaman semua kerjaan di sini. Even gue diundang meeting pun gue pasti ya lo boleh nggak ke kantor gue, soalnya gue ada beberapa live e-commerce yang gue mencok sini gitu loh. Ya makasih, makanya makasih banget loh kita waktunya jadinya dikasih. Waktunya dikasih terus kita syutingnya langsung di kantor lu sendiri lagi ya kan? Tadinya kan lantai dua lagi gue renov. Nanti ada tukang AC juga. renov gue tuh jadi nih tadinya kan sebenarnya kan kantor hall ya full digital ya. Ya kayak per-YouTubean lah, ada bla bla bla. Tapi kan kita ngelihat circle-nya kan ya kalau gue lebih ngelihat ke grafiknya nih ya, secara perusahaannya gimana kan gitu. Nah, gue harus ngejagain si perusahaannya juga tetap stabil, tapi gue juga nggak boleh buntung nih gitu. Makanya lantai 2 gue renov lagi. Jadi nanti ada blok-blok yang gue sewa-sewain buat untuk orang yang live streaming. Oh, cakep banget. Jadi udah ruangan yang kedap, alat semua udah dari kita. Pokoknya alat semua, lampu semua dari kita. Udah terima rapi lah. Terima rapi. Makanya yang masuk ke kita nih sekarang ini tempatnya baru belum jadi, masih seminggu lagi baru jadi. Wah, kita buat tuh satu blok tuh. Udah brand-brand, udah si brand-brand. Iya, ada juga YouTube yang buat mereka bikin podcastan gitu. Ada juga. Nah, kalau si brand-brand tuh lebih ngebloknya sebulan. Jadi gue kan ngediain jasa host kan, karena host gue kan semua ada di channel gue kan. Terus tiba-tiba mereka sekalian aja mau hostnya, mampus nih. Akhirnya gue teman-teman radio, terus mereka yang lu mau gabung nggak? Nanti kalau ada yang nawarin gue lempar ke lu ya gitu. Tapi by the way selamat loh, kemarin menang lagi. Menang apa sih? Apa sih? 2 tahun berturut-turut. Bukan, jangan ngurang-ngurangin lo. Apa sih tahunnya? 4 ya. 4 tahun. Oh iya betul. Oh ya Allah. 4 tahun. Selamat. Terbukti ya Anda host terpopuler ya saya. Nah kalau gue tanya gitu, gue tuh kan Cika lu tau sendiri zaman dulu kita main nominasinya adalah. Iya, itu mainan jadi, kita. Gue tuh pas kemarin ya tiba-tiba tuh gue melo banget pas nerima. Gue tuh menerima makanan gak pernah nangis loh. Baru kemarin ini. Gue tiba-tiba melo banget. Waktu pas program apa yang program sendiri? Oh pas program. Karena kan segmen 1 awal pula penghargaan pertama. Iya. Terus gue habis opening. Oh iya. Kan gue host juga gitu. Iya, Gue habis opening, gue lari di bawah. Ya biasa kan lari-larian gitu kan. Terus gue gue duduk juga, gue gak ngedesin. Pokoknya yang pas gue nyampe tuh 2 program terakhir aja. Gue gak tahu itu kategori gue gak dikasih tahu juga kan. Nah gue mah udah dibayar, gue menurut aja. Kata gue disuruh MC depan WC, gue menurut aja. Iya kan? Intinya jam gue pulang lu jangan larang-larang deh. Iya larang. Gue lagi di toilet aja lu mau nemenin iya kan? Gue tuh orang. Pokoknya selama gue jam kerja gue ladenin deh. Tapi gue duduk. Nah tiba-tiba brownies. Lu menang. Hah? Kaget gue nya. Kaget. Dan terus gak tau kenapa tiba-tiba tempat segede gitu tuh gue kayak. Kok gue kayak teringat zaman gue dulu lama. Bercandaan gitu. Kan biasanya kalau yang kemarin-kemarin gue segmen 5, 6, 7 pengumuman. Jadi ya udah cair sama studio. Udah cair sama suasana. Tapi kalau itu kan gue gak benar-benar awal banget pas opening. Iya datang kan gue juga mepet. Terus briefing. Ini. Jadi gue gak ada waktu untuk udara gitu ngerti ya. Jadi gue langsung kayak yang gue lihat tuh di depan gue tuh kayak masa lalu gue gitu. Hah? Ini gue menang. Maksudnya ini kan penghargaan kesekian juga kan. Bukan di itu doang. Tapi tiba-tiba sedih banget gue. Tapi gue nahan banget karena ya gak ada alasan orang bukan. Yang program yang menang bukan gue. Kenapa gue nangis? Ya kan gue harus gini. Gila nih seru banget. Gitu gue langsung gue stop sendiri. Karena menurut gue jalan nih Cik. Pokoknya tiba-tiba gue jalan tuh kayak ngerasa gue kayak lagi bercandaan kita di pejompongan. Iya dulu ya. Bercandaan tebet masih gue lu. Kita nominasi. Iya Olga. Jadi maksud gue gini. Apaan sih? Gue tiba-tiba kita gak ada ngomongin apa-apa tiba-tiba gitu. Langsung keluar aja ya. Iya, melo lah. Ini gara-gara kita lagi ngomongin soal masa lalu nih ya. Jadi kayak pengen nanya lagi aja gitu. Soal keluarga lo zaman dulu gitu. Kalau dulu kan waktu kita masih awal-awal di Sanggar itu ya,
yang lebih ditonjolkan itu Kasih kan tahu dulu sebenarnya si dong, Ruben. Jordi. Ruben tuh berapa bersaudara dulu? Oh iya, lu berarti 4 ya, ada Cika. 4 ya. Ada Cika, Ruben, Ijul, sama Adek. Jordi. Jordi itu yang paling kecil. Nah zaman dulu tuh yang kayaknya mau diterjunin banget ke dunia entertain itu adalah Jordi. Kan? Karena dia yang masuk duluan ke Sanggar Ananda gitu. Lebih tepatnya kayaknya Ruben nggak boleh deh. Ya kan Ben? Biaya kan? Udah biaya. Nganterin gue aja kata almarhumah kan begitu kan? Iya. Lu temenin gue aja udah. Oh gue memang gak kepengen Dulu. Gue tuh nganterin doang. Iya. Cuma kalau Kak Adit kan demen banget tuh kalau kakak adik itu masuk bareng, dia. gitu kan. Tapi kan baik. Waktu itu gue boleh kredit. Gue 4 kali bayar deh 150.000. Akhirnya disuruh masuk Tapi dulu era itu 150.000, buset. Mahal. Ile kita naik batas saya 2.000 ngirit-ngirit 150.000. Pokoknya gue 4 kali bayar gitu. Nah, udah nggak usah dibayar lunas, dicicil aja boleh kok. Sana ngomong sama Mas Aswin gitu. Iya sama Koas ya. Iya gitu. Iya, jadi gue masuk. Akhirnya masuk tuh kan ke Sanggar gitu. Nah, lu tuh ngerasanya gimana sih, maksudnya yang dulunya sebenarnya lo nggak bukan terjunkan ke jalur itu, terus sekarang justru lo yang booming banget di dunia ini gitu. Lu tanya gue nggak tahu jawabannya. Nah, semuanya. Berarti kita nanya sama siapa? Iya. Asisten lo. Gue nggak tahu jawabannya karena gue ngikutin perkataan Tuhan aja. Bahkan yang gue mau nih, zaman kita casting kan angkatan zaman tebengan gue pulang kan Dude. Iya, Dude. Ya kan? Dude Herlino. Dude ngedrop Olga dulu. Abis itu dia belok ke Kelapa Gading, gue turun di Pulau Gadung kan. Iya, kalau gue sama Dude, kalau gue sama Olga, gue barengnya turunnya di Cipinang. Iya. Di Kampung Melayu kan. Kampung Melayu. Gue naik M26, Olga naik ke arah Cipinang. Jadi gue malah kepengen kan dari dulu pemain sinetron. Demen banget. Panggil aku mama. Oh itu mah udah enak, Neng. Itu udah enak. Itu udah bahagia. Kisah Danau Toba. Iya benar. Gue di calling jam 6 pagi. Lah iya kan kita yang disorot. Di teks setengah 5 pagi. Yang disorot kaki doang kebakaran. Tapi itu sering banget sih. Gue juga inget banget dulu udah kebayaan dari pagi, udah dandan apa segala macam jadi Saron. Mbak Saroh. Udah dari pagi di take-nya tuh cuman jam 1:30 sampai 1:30 pagi, dan itu cuman diambil lari karena cuman master doang. Lah Allah kuat ilah, gue mau marah tapi ada Mas Adit gitu kan. Ih, gue kebakaran gitu, coba lu bayangin tuh. Lari doang. Gue raja-raja. Gue jadi pengawal sama Olga. Take sampai 7 kali, 8 kali gara-gara si Olga mau lebih duluan daripada ratu sama rajanya jalannya. Iya diulang lagi. Iya dia diulang, kita diulang juga. Kita sama-sama pengawal. Ulang lagi. Take-nya cuma sebentar. Tayangnya bentar. Iya emang. Di Kobangan. Oh iya di Kobangan. Iya. Dasar waktu dulu tuh intinya adalah gue bisa kerja. Gue nggak milih-milih kerjaan. Pokoknya gue percaya Tuhan punya jalan. Jadi gue sama sekali nggak. Lu percaya gue sampai sekarang ini nih. Kalau ada orang yang nanti Mas Ruben akan datang, apaan sih? Be aja woy. Biasa gitu aja kan, gitu. Gue tuh lu tanya gue gak nyaman. Karena menurut gue gini, nanti lu memperlakukan gue terlalu spesial, ntar ada yang miss sama gue, ntar lu kecewa banget loh. Gue tuh sama kayak lu juga, demen makan, ya nongkrong-nongkrong. Lu yang suka, Pak duduk Pak. Ih ribet. Jadi risih sendiri. Iya, nah itu gue akhirnya meminimalis untuk gue gaul ini jadi kayak repot banget. Nah makanya kalau ditanya gue sekarang ini ya gue nyaman di profesi gue sekarang. Jadi mau orang bilang gue presenter ya monggo, orang mau bilang gue entertainer ya monggo. Pekerja seni lah ya. Iya, gue lebih nyaman sih pekerja seni sebenarnya karena bisa mencakup segala hal. Iya itu. Terus yang kedua, gue tuh masih ngikutin kerja itu feeling, Li. Oh sama, kayak gue juga. Iya. Jadi gue tuh nggak pernah ngegunain feng shui. Iya. Tapi kalau feeling gue, kayaknya enggak deh. Ya. Dan sering terjadi. Iya. Dan bener nggak gue ambil, ada sesuatunya. Gitu. Jadi maksud gue gini, ya ketika lu minta Tuhan ikut campur urusan pekerjaan lo dan kehidupan lo, gue yakin Tuhan nggak mungkin ngebisikin lo begini kan. Tapi lewat kata hati lo,
yakin. Gue yakin nggak. Sekalipun ada resikonya. Yakinnya juga belum tentu semuanya benar, tapi kan ada resikonya. Kadang-kadang ya kalau gitu amat tuh. Menyesal itu ada, tapi nggak tahu kenapa gue tuh nggak pernah loh ketika gue nggak dapat sesuatu tuh gue tadi gue tuh. Iya itu dia. Berarti emang hashtag lo yang rezeki nggak ketuker itu ya memang sebenarnya terjadi juga. Gitu. Tapi kayaknya nggak. Baca kan hashtag gue. Iya. Panjang hashtag gue. Rezeki nggak ketuker udah pokoknya. Iya. Jangan lupa bahagia. Itu gue. Karena ya emang itu sih sebenarnya intinya gitu. Lo mau ngapain kayak mau ngapain, kalau lo nggak bahagia juga mau ngapain ya. Iya. Iya nggak sih. Entah itu untuk diri lo sendiri atau untuk semua keluarga lo gitu ya. Terus dulu kan yang kita tahu kan, udah pada tahu belum sih itu dulu tinggal di mana? Yang mana banyak cerita gue. Yang dulu di Bekasi. Udah pada tahu belum sih orang-orang? Tahu lah. Tahu ya? Tahu. Tapi lu mah udah banyak yang tahu gitu. Maksudnya kita kan lumayan telat kan untuk bikin kayak gini. Oh enggak, baru. Gue nih ya kalau bukan karena Lia nih ya. Ini ya, ini apa lu manggilnya apa sih? Sister. Brosis nih ya. Brosis nih. Kalau bukan karena Lia sama Cika, gue udah ogah. Bener, gue mah mau lu podcast stop kayak enggak. Karena emang gak ada yang menarik, kehidupan gue juga gitu-gitu doang. Tapi kalau sama Lia sama Cika ini memang kita jarang ngamprokan begini ya. Yes, kalau bintang tamu di TV pasti kan cuman ada durasi waktu lah. Sehingga nggak waktunya itu aja. Yang dibahas itu terus. Padahal sebenarnya perjalanan karir saya gitu ya, Cika, Lia, mamanya itu Iin, banyak andil gitu. Jadi gue nggak pernah orang yang lupa sama apa yang pernah gue terima gitu. Jadi ya gue masih ingat rumah lo gitu, di Mandala, di Buni. Gue masih gue ingat semuanya karena di situ gue numpang gitu. Padahal lu juga nggak oke banget, tapi lu membolehkan gue sama Olga tidur di situ, main, bahkan lu nggak bosan memperkenalkan Cika sama Lia. Jam terbangnya sudah lebih dulu daripada saya, jauh. Mereka sudah jauh lebih terkenal. Bahkan Lia, Cika itu kalau apa-apa tuh sering mempromosikan aku dan Olga. Ajak dong gitu. Kalau orang yang nggak tahu tentang kita tuh pasti silsilahnya, ininya. Siapa pansos siapa itu suka salah terka. Padahal saya itu pansos ke Cika dan Lia itu jauh lebih mereka membantu saya. Ketika saya ada di dalam posisi keterpurukan, ya karir saya nggak didukung sama keluarga. Saya bingung mau kemana ini. Ya saya cuma bisa numpang di rumah mereka gitu. Mereka kasih saya tumpangan. Terus ada satu momen yang buat gue tuh inget banget. Bahkan gue sering ucapin terima kasih, tapi gue cuman bilang harus ada karma baik buat dia. Saya pernah gak ada ongkos sama sekali. Jadi itu bener-bener susah banget deh. Tapi jika Lia tahu itu, mereka juga syuting juga jemputan ini, dan ya serba kecukupan aja gitu. Tapi Lia udah pergi lama banget. Udahlah, ada kali 5 menit, 10 menit. Terus dia balik lagi ke rumahnya untuk ngasih saya duit gitu. Jadi itu gue inget banget loh, Li. Sampai sekarang tuh gue inget. Sama, gue juga masih inget banget. Itu sebenarnya kejadiannya lu yang mau pulang. Terus gue kejar lo sampai ke Telkom Tomang. Terus gue bilang, Ben, gue cuma punya 20.000 biar lo bisa pulang ke Bekasi. Itu pun gak pernah gue lupain sih gitu. Cuma maksudnya bukannya berarti gue kepengen itu selalu lu ingat jasa apalah segala macam, enggak sih. Cuman emang waktu itu gue ngerasa kita tuh semua keluarga. Kita tuh semua sama-sama dari awal berjuang. Mau siapa yang tenar, siapa yang banyak duit apa segala macam, kita nggak akan terlalu peduli soal itu gitu. Karena dari dulu emang yang kita tinggikan adalah kebersamaan kita, gitu. Keluargaan kita.
Pokoknya mau punya duit nggak punya duit, pokoknya bareng aja. Iya itu yang happy aja kita. Itu yang gue mungkin mental gue udah terbentuk dari zaman dulu kali ya. Jadi ketika sekarang gue ngelihat ada orang yang passingnya lelet banget, terus mengeluh aja kerjanya tanpa mau usaha, ya karena kebiasaan meminta dikabulkan, jadi semuanya lebih mudah gitu. Iya. Padahal kan buat gue ya hidup itu yang sekarang ini menurut gue jauh lebih sulit dibanding kita yang dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau lu nggak siap untuk menerima sesuatu yang baru, lingkungan yang baru, ya lu kegila sendiri. Gue mengingat itu karena di saat itu gue bener-bener pasti semua orang ketika ada di titik terendahnya ya, mau dia kubur dalam-dalam, gue sih tipe yang nggak bisa. Karena menurut gue sebuah berita baik ya harus gue sampaikan yang baik. Jangan yang buruk aja disampaikan. Ya, yang baiknya dilupakan. Satu keburukan melupakan 9 kebaikan. Itu yang menurut gue tuh, gue selalu ucapin dalam doa gue tuh, jauhkan gue dari pikiran hati. Jadi gue kalau gue nggak suka, ya gue mute, gue unfollow, gue apa. Karena supaya gue nggak capek, gue nggak gibah mata, nggak gibah hati, nggak gibah pikiran gue gitu. Dan gue jauh lebih tenang ketika, gue berprasangka baik sama lo, ya lo baik-baik aja gitu. Jadi karena kan zaman dulu sama zaman sekarang itu kan beda ya. Kalau dulu kan kita kan belak-belakan nih. Enggak Ben, gue gini-gini. Enggak Cik, lu mah gini Neng. Lu mah gini-gini Neng. Enggak lagi. Kalau dulu kan kita kan saling bertukar pikiran dan saling koreksi satu sama lain ya kan. Kalau zaman sekarang kan belum tentu. Belum tentu kalau misalkan lu lagi koreksi si A, belum tentu si A nerima begitu kan. Iya benar, berarti ya lu mute aja sendiri. Gue cuman kalau lu tanya gue nih ya, kenapa sih kita tuh satu-satu, iya Lia di film, ya pokoknya dia baik sinetronnya apapun, Lia itu yang paling dulu berhasil. Seri terpanjang tuh Love. Ya, sampai rumah Love aja gue tuh selalu inget loh. Di tempat ini lo Lia dulu pernah bawa gue syuting. Gak syuting, gue nemenin dia doang syuting, tapi gue ada seneng banget ngeliat situasi itu. Jadi gue gak akan pernah bisa blur gitu aja untuk dari pikiran gue untuk sesuatu yang ya cerita baik, sehingga terbentuklah seorang Ruben sampai sekarang ini gitu. Makanya gue nih kalau gue punya sesuatu ya yang semuanya di bidang media, gue tuh selalu ngucapin dalam hati gini, gue ini bukan siapa-siapa, tapi gue nggak ngerti maunya Tuhan tiba-tiba nyuruh gue, ya gue mau punya kemauan ini, gue mau ini gitu. Dikasih aja ya. Iya dikasih aja, dimudahkan. Tapi kan untuk hal-hal yang kayak kita lakuin kan gak semua orang suka. Iya betul. Iya kan, gak semua orang tuh bisa menerima. Makanya gue udah jadi orang tua sekarang, udah bukan Ruben yang dulu yang kita tiap hari gak pulang. Iya. Terus pulangnya cuma mandi doang. Era sekarang Jaksel top. Dulu kan Jaktim. Anak-anak Jaktim. Jaktim kita. Ngerasain kan lo? Anak Jaktim. Wah pokoknya semua mobil-mobil gaul tuh semua anak-anak Jaktim yang punya deh gitu. Yang kaya gitu. Jadi menurut gue sudah melewati beberapa itu. Jadi gue kayak gue thanks banget loh. Gue masih dikasih kesempatan hidup. Walaupun gue kemarin sakit juga cukup serius. Tapi gue masih dikasih lagi kesempatan bernafas dengan baik. Gue masih dikasih kesempatan. Jadi gue tuh kayak teriak gini loh Li. Cika Lia lu tau gue sih. Gue lagi ngelewatin jalan yang menurut gue lu lihat enggak sih gitu. Lu lihat gak sih gue lagi ngelewatin yang hati-hati sekali gitu. Gue di gang sempit banget gitu. Jadi gue seperti apa ya, kayak pengen kasih tahu gitu. Maksudnya gue ngelewatin ini, lu udah ngelewatin ini belum gitu. Gue kayak pengen berbagi cerita, tapi mulut tuh kayak Li, gue balas WhatsApp tuh lama banget. Karena gue jalan ke sini nih pasti ada yang ini nanya ini. Gue tuh gampang banget ke skip, ke distract. Iya karena handphonenya satu, handphone ada 2 ya, tapi yang satu buat m-banking khusus, yang satu buat live streaming ya. Jadi kadang-kadang gue suka lupa bawa. Yang gue bawa yang buat live streaming, yang buat WhatsApp kan gue nggak bawa gitu. Yang live streaming kan cuma ngadain wifi doang kan gitu. Makanya gue lagi
gue udah kayak tua-tua banget ya, tapi karena udah overload, gue aja sudah overload. Iya, tapi kayak gini, adalah teman kita lah, gue nggak perlu sebut namanya. Nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba kayak menjauh, kayak senyo, ini. Gue tuh sampai bingung sendiri, gue ngomong sama si Puput ya, gue nggak ngerti sama dia. Gue bener-bener nggak paham betul. Kenapa ya? Padahal gue masih sering lo nanya dia kalau dia gini. Terus gue nggak pernah lo prasangka dia tuh atau ngucap mulut gue, lu pengen nebeng sama gue, nggak pernah. Gue bahkan hebat ya dia sekarang main ini ya. Gue nonton loh. Gue saking gue punya kerjaan ya. Tapi kalau jam terbang teman-teman gue yang gue jarang lihat ya FTV-nya Lia aja gue nonton. Istilahnya, lu main ya di Kata Cinta, gue nonton Neng. Saking gue nanyain lu aja informasi tentang lu aja, ini gue dapetnya dari sekelebat orang doang. Iya. Karena dan kita kalau WhatsAppan juga ya gitu tadi. Iya. Kendalanya juga dan nggak ada gitu kan. Dan semuanya testimoni itu seru banget tahu Kak Cika ini. Ngerti maksud gue nih? Yes, emang teman-teman lama gue tuh udah the best banget. Karena sampai sekarang pun mereka tetap dicintai sama lingkungannya gitu. Jadi buat gue bener juga ya, ketika lo harus memilih mana temen yang benar-benar tidak mengganggu pikiran lo, justru dia menerima lo apa adanya, bukan ada apanya kan. Iya. Makanya gue tuh kalau lagi ada sesuatu pasti gue inget teman-teman lama. Yang gue inget waktu gue di ICU aja gue teman lama. Iya. Waktu gue di Singapura, yang gue inget tuh teman-teman lama. Gitu. Maksud gue sempat ngomong ya. Iya kalau gue kalau sama nyokap lebih intens komunikasi sama nyokapnya karena khawatirnya ibu kan ya. Iya. Jadi sama nyokap kan deket banget gitu. Gue tuh kalau WhatsApp sama nyokap lu tuh pasti nangis. Karena nyokap lu kan ada di memori dua orang tua gue yang udah gak ada kan. Jadi waktu ibu gue gak ada, ya mama Nini ada. Bapak gue gak ada, nyokap lu tetap ada gitu. Maksud gue tuh kayak punya kesedihan yang kok gue cepet banget sih ngelampauinnya gitu. Cepet banget gitu. Jadi kalau gue dibilang wah lu naik ini, gue tuh makin takut. Karena doa gue sampai sekarang nih, gue doa minta ngetop gak pernah. Gue tuh cuma doa jangan dikasih lapar. Anak istri gue jangan dikasih air mata, jangan dikasih kesusahan, jangan dikasih permasalahan terlalu panjang. Apapun masalah mereka lewati, mereka bisa atasi. Dimanapun mereka dicintai, udah sehat. Iya, gue doain buat diri gue sendiri aja gue tuh sampai lupa. Saking gue gue takut anak gue kepengen kalau anak gue ada apa-apa, misalnya receh banget sih pikiran gue tuh worry-nya. Kalau ban mobilnya di pinggir jalan ada apa, minimal ada yang bantuin gitu. Ada yang nolong, atau misal anaknya ada yang mau jahatin, ada orang yang mengingatkan gitu. Jadi gue ketika sesuatu itu, ya Allah ini Ben lu baik ini enggak, semoga semua amal baiknya harus balik ke anak gue dan istri gue gitu. Jadi untuk gue ngapain, gue kayak ngerti gak, gue udah di klimaksnya ya gini. Ntar pasti ngulang nih masalah, ini pasti yang ini ketemu ini mulutnya, wah ini. Jadi akhirnya yang muncul di gue tuh trauma Li. Nah gue tuh, lu tanya gue sekarang nih ya, yang gue rasakan sekarang gue lebih banyak gak percaya diri kalau datang ke acara-acara selebriti. Kenapa begitu? Ulang tahun, kawinan. Kenapa begitu? Gak tahu, gue tuh kayak emang dia tahu gue ya gitu. Gue tuh masih punya rasa itu gitu. Terus kalau lu datang nih kan artis wah dipisahin selama nih tamunya. Maksud gue gini, emang kita nggak bisa ngantri ya? Iya. Ngerti gak sih maksud gue tuh? Gue kayak lagi makanya gue kalau kondangan tuh langsung balik. Karena gue tuh tiba-tiba kayak nggak percaya diri gitu. Nah terus yang ditanya tuh kadang-kadang suka permasalahan, cerita-cerita di belakang layar yang akhirnya menurut gue gini, ya gibah, ya nggak gitu. Gue bukan orang suci, tapi menurut gue gini, caranya gue membersihkan pikiran gue tuh, ya gue harus saring lingkungan guanya kan. Jadi ya kayak tim gue ya, gue mereka tuh udah tahu gue banget. Jadi makanya mereka kalau ngejagain gue tuh kayak udah, padahal usianya ada yang lebih muda dari gue, kayak gue jadi kayak anaknya gitu. Karena kalau gue di lingkungan yang gue pasti insecure, pasti mereka tuh kayak langsung pasang badan, gitu. Jadi gue tuh udah ceritain dulu, gue tuh makin kesini tuh makin kayak nggak percaya diri gitu, makin kayak kan ya maksudnya diajakin kesini ke situ, gue tuh nggak percaya diri.
gue nih nganterin anak gue ulang tahun, kan main sama anak ulang tahun gitu. Terus gue melipir, ngobrolnya sama asisten-asisten, suster, terus sama pengasuh-pengasuh mereka yang orang tuanya nggak nganterin gitu gak? Iya. Dan terus mereka tuh cuman foto doang sekali, abis itu ya udah ngomongnya parenting gitu. Jadi oh iya gue harus sortir lingkungannya gue dulu. Makanya gue lo ngomong iya, enggak iya. Karena menurut gue gini, gue gak ada yang tertarik kehidupan gue tuh. Nah apa sih takut ayam. Terus gue ini serius loh. Pas gue gini itu lagi ya. Iya. Nah kalau mereka berdua ini kan punya cerita dalam perjalanan karir saya gitu. Jadi dan saya belum pernah membahas tuntas ini setuntas-tuntasnya gitu. Sehingga ya berita baik ya harus beritakan dengan baik. Jadi mereka ini ya saya bilang kenapa rezekinya masih ada sampai sekarang ya. Emang mereka orang baik gitu. Baik itu Lia, Cika, Iin itu buat saya kakak beradik yang berantemnya itu sedikit sekali, ya, karena karakter adiknya beda-beda, ya, si adiknya si Lia ini cuek banget, bodo amat, gue gini, asik, penting pokoknya gue asik, ya, kalau Iin bener-bener dia disiplin, karir, nah kakaknya ngomong, jadi buat saya sebagai orang yang nonton tuh sebenarnya lucu gitu. Tapi kan mereka yang ngejalanin kan gak suka diketawain. Kadang kita suka kan gini, Bin, gua gak demen banget sih Lia kenapa begitu ya? Gini kan makin gitu. Kita lihat gitu juga. Si Neneng tuh kerjaannya tuh gini pasti gitu. Ada aja. Iya makanya yang kayak gitu kan sebenarnya orang lu kembar ya, lu ini ya terpautnya kan juga lumayan lu berdua. Itu dia yang kemarin gue bilang, lu kagak mau ngeliat Google aja gitu, ribet banget sama hidup lu. Kayak susah gitu ngeliatnya gitu. Soalnya ini gue mau nanya ini, kalau zaman dulu kan kita tuh yang sering banget tuh ya ke Bekasi, ke rumah lu gitu kan. Siapa sampai ngisi bukan siapa nama mantannya dia dulu? Iya, yang si Bondol. Lupa gue. Lupa banget gue. Anissa. Iya. Jadi dulu tuh zaman dia masih sekolah di sekolah pariwisata ya. Terus sempat punya pacar namanya Anissa. Terus sama Mama Emi gitu ya dulu. Kasih tahu tuh jangan macem-macem. Lo kasih tau ke Ruben jangan macem-macem dia bilang gitu. Gue bilang ya elah, gue juga sih namanya pacaran. Iya, mau kayak apa kayak. Terus udah gitu zaman dulu tuh kita sering gitu ya ngisi misalnya 17-an Agustus di mana di daerah rumah lo, kita nyanyi lah apa kayak gitu-gitu. Itu seru banget sih. Bagi gue masa-masa dulu itu adalah masa-masa yang nggak bisa dilupain. Menurut gue ya. Itu dan udah ada memorinya sendiri gitu. Iya. Dan yang bikin gue sempat sebenarnya bukan mak gue juga gitu ya, tapi begitu Mama Emi meninggal itu kayak yang itu sempat jadi kalau gue ya sempat jadi yang kayak Ruben nggak punya mama, gue udah nggak punya papa juga gitu kan ya. Aduh jangan sampai mak gue kenapa-napa nih gitu. Jadi gue yang kayak, dan gue inget banget ya waktu kita di pemakaman itu. Ya Allah, lo yang kayak gue mau ikut mama aja, gue mau ikut nyokap gitu. Kita tuh yang kayak di samping tuh kayak kita tuh yang gini. Ya Allah, gue harus gimana gitu. Gue tuh bingung banget gitu. Dan itu tuh yang kayak sebenarnya sempet trauma juga sih gue dengan adanya orang meninggal lagi gitu di ruang lingkup kita gitu kan. Jadi gue yang kayak Ruben kayak apa ya kalau misalnya nanti nggak ada mamanya gitu. Jadi gue tuh dulu sempet mikir kayak gitu Ben. Tapi akhirnya semakin kita dewasa gitu ya, masing-masing juga kan udah ngambil jalurnya sendiri gitu kan ya. Gue dengan kehidupan gue yang akhirnya gue pindah ke Bali gitu ya, udah yang kayak udahlah gue tinggalin dulu deh bentar di situ gitu kan. Tapi akhirnya lo, Olga, almarhum gitu ya, masing-masing mulai tuh, wah itu gue girang ya Ben, senengnya minta ampun. Itu gue girangnya, wallahi itu yang kayak akhirnya ya gitu, it's time gitu lah. Waktunya mereka untuk. Kalau nginget-nginget zaman dulu gitu ya, yang di rumah Mandala itu gitu ya, kita pergi dugem, lo sekali mabok gitu, dia kesurupan, lo tiba-tiba, wah pakai segala macem.
yang ngutang iya ngutang makan mie. Gila loh, itu makan mie, kita makan mie aja bener loh. Ya sampai putihnya diambil dikit aja, wah kayak bisa berantem kayak loh. Berantem loh itu ribut. Kita ngutang loh, ini kita ngutang loh. Lu bisa gak sih lu dengan porsi lu sendiri dan lu makan gitu ya? Gila ya, senikmat itu ya. Senikmat itu kita syuting. Padahal kita nggak ada apa-apanya dulu. Iya. Kita naik angkot. Iya. Ya Allah. Ih, bener banget deh. Saya itu banyak banget cerita. Tapi dulu kita tuh dengan keterbatasan kita semua tuh kita nikmatin gitu loh. Jadi kayak ada aja jalan. Lu berarti nggak? Ada aja jalannya. Pernah kita semua nggak ada duit nih. Tiba-tiba adalah tim yang punya mobil. Ayo lo, recehin cepetan. Lu dropin gua ke situ. Pokoknya lu peras-peras dulu ya gini-gini. Wah gila. Kita tuh tim yang hebat loh iya. gitu kan. Nah, gue tuh sama Endi ini, itu yang gue masih suka gue ajak tentang memori gue. Ini. Dulu ya. Ya, dia kan itu banget zaman dulu. Lo gini. Oke. Dropin gue sampai Cawang. Nah, terus lu pada pulang gue sendiri dong. Jadi maksud gue, gila ya, kok bisa kita kalau sekarang tuh ketawa, dulu tuh serius itu gitu, ngerti gak sih? Iya, kayak dulu tuh beban berat banget buat kita gitu. Tapi kita kayak mau pergi, kita bingung mau pulang. Gila ya? Nggak, misalnya habis show di mana gitu ya, nunggu dulu di luar. Ntar kita pulang gimana nih? Berarti ini pulangnya mau kemana? Ke Tebet apa kemana? Apa mau gimana? Kalau dulu waktu Olga udah punya mobil, kita masih ada tuh ya waktu-waktu di mana kita bisa pergi jalan-jalan, cuman ke puncak, terus main kentut-kentutan. Allahu Akbar. Lo bayangin ya brosis ya. Dia lagi, karena lo doang yang bisa nyetir dulu kan. Iya. Dia nyetir, dikentutin sama Olga, dan itu nggak boleh. Jadi mau nggak mau dia begini. Nyetir udah jalannya gitu. Enggak, kasih tau dulu. Jadi kita dulu tuh punya permainan kentut. Jadi siapapun itu yang kentut, kita harus jadi patung. Kalau yang kentut itu enggak nepok, ya nggak bergerak, ya udah terserah. Lu mau lagi begini. Itu terparah sama nyebrang loh, parah. Kalau lagi nyebrang terus tiba-tiba Olga nih, drop, sialan. Itu ngeri banget. Dan padahal sebenarnya kalau kita ingkar nggak apa-apa ya. Itu bahaya loh di tengah jalan. Kayaknya kita dari dulu tuh nggak pernah curang. Itu dah nggak pernah iya nggak pernah curang. Jadi kayak yang oke, kita komit ya dengan permainan stupid ini gitu ya. Diikutin gitu. Itu kan goblok banget menurut gue gitu. Tapi gila ya, kita melewati banyak banget cerita ya. Maksudnya permainan demi permainan ya. Oh, lo ingat gak dulu zamannya yang kita pergi ke Pondok Bambu, terus ada satu teman kita yang mainin bendera kuning. Tahu gue tahu ya. Iya. Ke bawah. Oh, itu tolol banget sih. Amit-amit ya, jangan lagi deh ada begitu. Gila ya. Ada aja gitu cerita-cerita lucu, cerita bener ya, itu yang waktu pas Lia kesurupan yang di Lembang itu kan ada kita juga yang dia tantangin akhirnya. Kan ikut kan lo, iseng gitu. Kita nggak ke tempat setan, kita nyamperin setan. Iya. Orang malam minggu lagi indah-indahnya, kita ke tempat setan. Kan gila ya gitu ya. Tapi itulah zaman dulu tuh kita walaupun kayak gitu kita nikmatin semuanya. Dan kita nggak ngerugiin orang. Iya. Karena gini, zaman dulu tuh malah orang yang pengen gaul sama kita. Ya, padahal kita nggak oke banget, dan nggak apa-apa. Karena kita tuh seru banget. Kita tuh karena sepaket kan. Semuanya ya. Oke, sekarang nih kita mau masuk ke challenge pernah nggak pernah, Ben. Ya. Jadi di challenge pernah nggak pernah ini nanti akan ditanya sama Mr. David. Nanti dia akan menanyakan sesuatu. Nah, lu tinggal jawab deh tuh. Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Terus habis itu alasannya. Iya. Oke. Jabarin semuanya. Boleh. Oke, Bang Ruben. Pertanyaannya, pernah apa nggak pernah Kak Sarwenda ilfil sama Bang Ruben? Koko, enaknya Koko deh. Maksudnya Sarwenda ilfil sama gue? Iya. Ya nggak tahu dia pernah ilfil apa enggak. Awal-awal dulu. Nggak tahu karena gue nggak pernah ngobrol tentang nggak pernah nanya itu. Pokoknya ya ketemuan tunangan nikah udah. Jadi aja udah langsung. Jadi aja udah. Oke, nggak tahu ya jawabannya ya. Berarti next itu kayaknya ke Wenda kali ya. Iya. Next ke Wenda kali ya gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Pernah nggak ada kejadian di dalam pesawat, misalnya kayak kebelet,
Mau BAB, mau pipis. Atau yang lebih aneh. Atau yang lebih aneh lagi. Oh, itu karena gue mepet mau jam show. Jadi perasaan gue tuh kayak gak landing-landing gitu. Terus gue nanya, lama banget sih ini. Soalnya ada ini. Iya, lama banget nih. Perasaan tuh kayak gue pengen ngomong ke pilot, lu bisa cepet gak langsung? Gitu. Tapi dulu bukannya ada juga kejadian yang lo disuruh pakai live vest? Iya disuruh pakai pelampung itu. Oke, live vest itu. Ih, serem deh. Kenapa? Geradak duduk? Ya. Iya, yang dulu terus akhirnya karena kan panik udah turun semua kan, terus udah suruh pakai. Kan lu belum pernah kan lo kayak gitu kan? Iya, amit. Gue sudah pernah. Gue sudah pernah. Jadi kayak aduh, udah dari situ langsung. Tapi panik banget tuh pas. Wah, gue panik langsung. Dalam hidup gue udah ngelakuin apa ya? Aduh, ya udah nggak ada. Gimana lu kalau nggak amal baik lu nolong, siapa yang nolongin? Asisten lo. Nggak ada, udah kayak begitu udah nggak ada. Udah urusan kita sama Tuhan. Udah nggak ada. Lu mau berapa biji ajudan? Udah nggak ada. Udah lu tinggal lu sama amal lu aja udah. Langsung inget gini. Bisa gua nggak beramal banyak. Bisa. Tangannya udah beda-beda. Oh, udah pada. Ya kan udah. Padahal sebenarnya pada saat itu turun tuh kapal tuh udah better. Nah, gitu. Cuman ya udahlah ya, maskapai aja udah nggak ada ya. Yang mana yang kuning oranye itu? Amit ya Allah. Jangan dulu. Itu pertama gue naik pesawat itu loh. Trauma banget ya sih. Tapi dia ada sejarah dalam gue. Tapi ya udahlah. Dan tadi pagi ya, mana sih nih handphone gue? Gue ngeliat YouTube. Tiba-tiba nih lu gara-gara nanya gini ya. Nah, mudah-mudahan ada ya. Pesawat itu muncul lagi. Nah lu nanya nih siang ini sama gue. pesawat itu muncul lagi. Beritanya. Iya, beritanya muncul lagi. Enggak, bukan berita tentang gue, pokoknya. Iya. Pokoknya itu pesawat udah nggak pernah ada di sini kan. Kok tiba-tiba dia muncul lagi. Oke, next. Oke. Pertanyaan ketiga. Pernah kangen nggak masa-masa nggak punya duit dulu? Kayak napak tilas ke tempat-tempat dulu waktu Bang Ruben lagi berjuang. Kangen ngingetnya doang, tapi nggak mau kejadian lagi. Kangen inget doang, tapi itu kejadian lagi ogah. Nggak mau. Gila lo, nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, udah deh udah nikmatin aja. Udah jangan ngeluh, udah lu nikmatin aja, udah jangan ngeluh. Iya, ogah. Iya bayangin nih, mie ayam lu inget gak tuh bakmi? Bakmi biasa, kalau bakmi biasa 9.000, pakai pangsit 12.000. Kita mau ngeluarin 3.000 aja, pikir banget. Ini kadang orang pada kita ajak makan pada nggak habis, baru tingkah. Iya loh. Ayam kita yang ditomang gitu. Iya, sampai kita nungguin besok dia buka. Coba. Itu mie ayam terenak itu. Iya. Gue. Apa dulu kita lagi nggak punya duit? Ini paling enak kali ini. Iya. Apa? Kayak gitu dulu yang nggak ada punya duit itu yang paling enak. Semuanya kan dagang mie instan semuanya. Iya. Pokoknya kita sehat aja zaman dulu. Sehat itu kita. Iya. Mie instan is the best. Oke, next. Pertanyaan keempat. Pernah nggak BAB atau pipis di pinggir tol? Di mobil gue pernah. Di mobil. Iya di mobil. Enggak di pinggir tol, dalam mobil, mobilnya Meli. Iya, itu dah. Di jalan tol kan? Di mobil. Di jalan tol. Iya, tapi gue nggak turun. Oh nggak turun? Enggak lah. Enggak. Orang gue brot. Lah orang gue ditekan perut gue mau enggak. Udah gue bilang gue nahan sakit. Nahan perut. Kalau sama cerita sama mereka itu makin lu sengajain, jadi lu mendingan diam. Tapi kan lu tuh nggak ngebayangin nahan mules. Tinggal cuma digini doang, tuing. Sampai ke Meli juga. Iya. Ya, Meli. Ya, mau keluar ya. Keluar ya. Kayak orang lahiran ngerti ya? Iya. Ya udah Teong mau ngomong apa lu? Ya keluar itu satu mobil. Wah, ya. Salahin Olga lah. Udah naik mobil Karimun. Kecil. Kecil gitu. Olga gue bilang enggak, gue mulus. Ayo cep. Oh, dia mah enggak gitu. Ditekan. Ya keluar lah, brot. Udah 2 kali, brot. Oma. Celana pendek lagi, wah mantap deh. Seger guys. Iya. Dulu permainan dengan yang namanya Teong itu kita kayak deket. Best friend sama Teong. Habis itu dia juga yang beliin kolor gue.
Si Olga juga beli kolor gue. Yang penting dia puas batin dulu. Yang penting keluar dulu itu. Makanya jangan ngomong. Kalau sama geng mereka mah kalau kita apa diem. Lu makin lu sengajain. Makin lu sengajain. Iya. Jahat ya sebenarnya kita dulu itu ya. Orang tinggal keluar tol doang, bener-bener diputerin lagi. Astaga. Tapi kita jahatnya dulu kreatif ya. Iya. Itu loh. Kita tuh dulu kita itu belajar acting nggak hanya di sanggar, tapi mau tidur pun acting, mau apapun acting di kehidupan acting. Apalagi zamannya pecel lele yang lo bertiga tuh. Oh iya. Ya kan? Wah gile itu pecel lele itu apa aja. Waktu casting lucu nggak? Lucu dong. Pas syuting garing krik. Dulu susah lu pesta. Iya. Pesta Indosiar itu dulu. Yang tapi gue Mita inget kan? Iya. Mita masih ada Trans 7 kan? Masih dia jadi kepala departemen. Gue bilang selalu ke orang-orang dia ada dalam perjalanan karir gue. Mita, Mas Ube. Oh iya, benar. Mas Ube kerja sama gue juga kemarin kan di situ dulu kemarin itu. Jadi mereka tahu gue dan mereka tuh kaget. Gue tuh inget mereka, gue bilang emang seindah itu memori gue. Ya enggak lah, gue inget banget tentang lo audisi kita tadinya terus. Kita tuh artis standby call. Karena rumah kita di Tomang, Indosiar deket ya. Ada tiba-tiba pelawak cancel. Kita telepon. Padahal kita waktu itu lagi mau pergi mau kemana? Bisa nggak? Bisa. Pokoknya Bisa dulu. Sampai sono garing. Dulu pecel lele, penghibur, centil, lenje dan lemes ya. Gitu nama grupnya. Iya itu grup kita bertiga. Masa-masa indah itu ya. Oh indah benar. Tapi orang-orang juga udah tahu panggilan dulu lu Encep juga gak sih? Sebagian. Ya? Orang lama doang. Pokoknya kalau orang yang manggil gue Encep, itu pasti orang lama. Iya. Jadi dulu Ruben panggilnya Encep. Gue Neneng. Si Olga Chan. Iya. So cantik aja pokoknya dia. Oke, ini challenge yang berikutnya adalah 7 Deadly Sins. Jadi ini ada kartu yang bertulis. Bukan taruh sekarang. Enggak dong. Lu ngomongnya pelan-pelan 7 Deadly Sins. Iya. Gue masih bego, Li. Gue akan ngangguk-ngangguk doang. Iya. Benar. Ya biar berkesan paham ya. Ya suruh tadi lah artiin gue bego ya. Apa-apa. Jadi ini 7 Deadly Sins adalah pengakuan dosa tentang kata yang tertulis di sini. Jadi ada envy, itu artinya iri hati, terus ada wrath, kemarahan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi lo harus pilih, berapa nih Pit? 1 apa 2? Satu aja ya? Oke. Jadi lo ambil satu kartu dan nanti lo ceritakan semuanya. Oke. Ada. Apa itu? Apa? Coba baca. Envy. Envy. Apa tuh? Iri hati adalah sikap cemburu dan kecewa karena merasa diri kita kurang. Umumnya perasaan ini timbul karena membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Oke. Ada dosa apa tentang iri hati ini? Oh, gue masih iri kalau masih ngelihat orang jalan sama orang tuanya, masih terima telepon, masih dicariin. Ya, itu gue sirik banget. Iya. Gue sekarang ya nggak biasa aja. Gue mau pulang ya pulang, gue mau ini. Ya istri ada perhatian banget, tapi rasa beda, orang tua itu kan nggak bisa disamakan. Iya. Jadi buat gue ya itu yang masih gue belum bisa negosiasi dengan batin lo. Iya batin gue gitu. Jadi kalau ada orang yang gue bisa ini soalnya nyokap gue minta nemenin tuh gue sedih banget. Sedih banget. Maksud gue enak banget ya lo masih ada orang tua gitu. Tapi Ruben lo punya ini punya itu tapi lo yatim piatu. Udahlah gitu. Jadi ternyata yatim piatu itu bukan karena kita nggak ada uang aja, tapi ya kita harus punya hati yang bahagia kan. Jadi gue berasa nggak punya ibu bapaknya tuh ya ketika suasana hati lagi numpuk, lagi ini bingung kayak mau sharing ke siapa ya, walaupun sering sharing ke istri ya. Oh sering banget, tapi kan istri gue tuh orang yang paling sibuk. Kan di rumah gue, lu tau kan drama anak-anak itu kayak gimana. Nah Wenda itu kan megang anaknya tangan dia langsung. Jadi kalau gue cerita, mungkin dia akan dengarkan, akan kasih solusi, tapi kasihan nanti energinya habis untuk mikirin gue. Tapi sementara anak-anak gue tuh bahan bun, nanya kos kaki, nanya ini, ngerti gak? Jadi
masing-masing 3 anak tuh punya ceritanya. Jadi gue akhirnya gue pendem lagi, diam lagi. Berarti lu masih suka nangis diem-diem ya Ben? Masih, ya? Masih suka sampai saat ini ya Ben? Masih. Gue interview Brownies aja nih, gue Brownies ternyata gue kemana salah sebut, gue bilang 5 tahun, ternyata udah 6 tahun. Jadi kalau ada orang yang temanya keluarga tuh gue sekujur tubuh tuh kayak dingin gitu. Kayak pengen cepet closing tuh lama banget. Tapi kan lead pertanyaannya di gue kan. Jadi gue kalau nggak mentok-mentok banget, gue nggak akan geser Igun. Untuk lo yang nanya gue nggak kuat. Atau Ayu, Wendy. Untungnya gue punya partner kerja yang eye kontak matanya udah hidup banget gitu. Jadi cuma tinggal. Karena kenapa drama? Kenapa cerita keluarga dia gue yang nangis kan aneh kan? Iya. Gue nih dia cerita tentang aku terima kasih banget mam keluargaku yang udah itu. Gue tuh bisa nangis loh. Iya. Jadi gue langsung belaga apa kek gitu, ngerti gak? Ya lu kadang suka gitu jalan ke belakang, nggak tahu apa yang ditengok di belakang kan. Gue suka jadi kayak gitu harus kan. kontrol diri kan. Maksud gue gini, dia bintang tamu lagi cerita tentang rumah tangga dia ini, atau enggak dia cerita tentang filmnya dia atau lagunya dia. Terus tiba-tiba ini cerita kamu nggak aslinya? Iya sih, tapi aku udah gini. Gue tuh langsung gini. Gue tuh bisa mewek sendiri karena dia nyanyi kagak nangis, ngapain gue nangis? Ngerti gak? Iya. Nah, segitu gue tuh sensitifnya. Iya. Jadi yang gue lakukan sekarang ya gue kontrol diri untuk ini akan men-trigger gue jadi tambah sedih. Nggak makanya gue nggak pernah bisa datang ke tempat orang yang ibunya meninggal. Iya. Ini itu gue pasti langsung kepengen nanya, lu pasti panjang banget sedihnya. Gue tuh kayak pengen kasih tahu gitu. Tapi kan siapa tahu mungkin dia lebih cepat move on daripada gue kan. Gue tuh kayak gini, enggak, lu nggak bisa lupain ibu lu, nggak boleh. Gue tuh nggak mau orang cepet move on. Karena kok gue masih rasa sampai sekarang ya gitu. Masih kepengen megang tangannya. Kok gue masih rasa sampai sekarang ya gitu. Apa mungkin gue orangnya to the point jadinya. Sebenarnya orang lain juga begitu juga gue rasa. Tapi mereka kan keep diam aja kan. Gue kan bak. Biasanya kayak gue doang di dunia itu kayak gitu doang gitu. Jadi gue diam aja. Diam Cici, diam aja. Iya, terus tiba-tiba apalagi ibu yang kita kenal nih. Ibu yang kita kenal nih. Oh itu. Gue marah. Sempat negor Tina Tun. Neneknya. Neneknya. Kenapa lu gak ngomong? Kan neneknya Tina kan sama Tina kan ada dalam perjalanan di film gue kan. Iya benar. Maksudnya gini. Akrab banget, deket banget kan gak tiap hari juga sama Tina. Tapi karena dulunya neneknya Tina tuh baik banget. Ini banget. Terus ketika gak ada, kenapa lo ngasih tahu kita? Dia jelasin gini Kak Ubeng. Oh oke. Jadi maksudnya gue gak bisa denger itu karena kayak gue pengen tahu ekspresi lu gimana sih waktu ditinggalin tuh. Gue pengen tahu apakah lu sama yang gue rasain atau enggak. Terus kalau lu enggak, gimana caranya gue bisa move dari situ. Gue udah pernah lakuin tapi kalau hari besar pasti gue inget lagi. Iya. Hari raya gitu, khususnya hari raya gue inget lagi. Hari lahirnya ibu gue pasti inget lagi. Inget lagi. Makanya gue gak pernah mau ngucapin ini hari ulang tahun beliau, gak pernah. Untuk orang yang gak ada. Jadi gue selalu bilangnya ini hari lahirnya. Ya kan ngomong panjang umur lah kan udah gak ada. Iya benar. Kan suka pada salah arti tuh. Nah gue tuh baper. Langsung sensitif lagi. Tapi ibu gue udah meninggal. Terus lu bilang panjang ya pokoknya selamat ulang tahun ya. Kok selamat orang udah gak ada, gak bisa nyampein. Jadi gue tuh kayak bertekak dengan diri gue sendiri. Tapi gue harus netralkan dengan enggak, gue harus ganti kalimatnya dengan selamat hari lahir. Dah. Karena gak panjang, umurnya cuma masih doang kan. Jadi maksud gue seralah orang ngomong gimana, tapi gue harus kontrol diri gue ya, hanya gue yang tahu kan. Jadi gue gak mau kayak orang yang berdebat untuk enggak, lu salah ngomong. Jadi gak gila. Gue udah gak punya waktu deh. Ngurusin banget gitu kayaknya. Iya masih banyak orang begitu loh. Ya. Ini kita kalau mau diterusin sebenarnya masih banyak memori kita. Oke, pertanyaan terakhirnya buat Ruben, rencana 5 tahun ke depan Ruben itu udah ada bayangan apa belum ya? Bahagia. Yang penting itu ya. Apapun itu gue cuman pengen bahagia. Amin. Istri gue bahagia. Anak-anak gue bahagia. Amin. Susah lu punya duit, punya ini kalau lu gak bahagia. Ternyata itu PR yang masih harus di note. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi lu harus introspeksi diri. Jadi gue masih terus untuk gue ke depannya bukan ya kalau tabungan materi ya untuk anak-anak gue mah ya ketiga-tiganya mah
mereka mah bisa hidup senang deh gitu. Amin deh gitu. Tapi kan hidup senang juga kalau nggak bahagia buat apa? Punya uang kalau nggak ada bahagia buat apa? Jadi gue harus mencontohkan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dengan caranya. Ya mereka harus menemukan jati dirinya dulu. Karena gue tidak mau menjadikan anak gue ini seperti apa yang gue mau. Tapi gue selalu tanya, lu maunya jadi apa? Ini oke, gue arahin. Gitu. Jadi makanya ya harus bahagia. Ini kayak anak gue nih tiba-tiba tawaran film banyak banget. Gue ngomong enggak. Cici. Iya, karena gue tahu banget lu akan ketinggalan jam pelajaran. Lu akan ketinggalan ini. Dia tuh bisa nangis Li kalau nilainya 8. Karena biasa kayak waktu itu maunya tuh perfect. Kan gak ada yang perfect di dunia ini. Pas ke rumah kan dia nangis kan karena nilainya turun kan? Iya. Jadi nangis ada Cika tuh, ada Cika. Jadi gue tuh ngajarin untuk nggak apa-apa. Tapi kan gimana ya cara ngucapin? Nggak apa-apa kok, ayah aja dulu 6. Nanti dia punya standar. Ya kan? Tapi gue selalu ngomong gini, Ci nggak perlu ditangisin karena Cici dapat segini, ya itu tandanya Cici masih ada yang Cici harus perbaiki, berarti harus belajar. Iya. Jadi tapi kalau nggak dapat 10 pun, dapat 9 atau 8, ya kalau ayah bilang Cici nggak boleh nangis. Nanti kalau Cici nangis, nanti pulpennya bingung. Bukunya bingung. Ya Cici harus berdoa, belajar. Jadi gue ngawur jawabannya gue ngawur. Nanti kalau gue bilang nggak apa-apa, 7 juga nggak apa-apa. Tadi punya basic standar. Bener. Kalau nggak bingung gue udah dijawab gitu terus nih. Agak beda ya sama Bedah ya. Kalau sama Bedah gara-gara kemarin pelajaran matematikanya dia tuh lagi pada ngedrop semuanya. Jadi kayaknya ada entah apa masalahnya. Terus gue bilang, Alexa, emang Alexa nggak malu dapat nilainya 46? Enggak, soalnya teman aku dapetnya 32. Lu gimana sih? Maksud gue lah jangan ngikutin standarnya orang lain. Gue bilang gitu. Lu pokoknya dia bilang, ya nggak tahu deh, udah ntar deh gitu, gimana caranya. Pas mau masuk SMP juga dulu kayak gitu. Bang, baca-baca kan gue nggak pernah ngomong suruh dia belajar. Bang, baca-baca bang, besok ujian apa gitu kan. Bang, udah kerjaan tugas belum? Bang, gini. Terus dia cuma gini, Bunda ngeliat aku capek gak sih Bun? Aku belajar dari pagi terus pulang jam 2 loh. Terus aku disuruh baca-baca lagi gitu Bun. Katanya gitu. Aduh, ada aja tuh jawaban anak-anak. Ada aja. Nah makanya kalau Thalia itu memang paling ekstra karena dia tuh demen banget belajar. Dia pulang sore banget jam 3:30, jam 4. Habis itu dia lanjut les lagi. Ada 2 les setiap harinya. Jadi dia selesai itu jam 9. Gue itu malah kepengennya gini. Gimana cara ngomong sama anak ini untuk berhenti les ya? Gimana ya? Oh jadi dia yang mau? Oh dia yang mau. Ini ada 2 mata pelajaran lagi yang gue nggak approve. Iya, Thalia tuh dia emang gokil banget. Dia terus dia. Kayak misalnya gini, lu ada nilai keseniannya kurang bagus, gambar, langsung pulang sekolah langsung cari tempat les. Harus cari tempat les, kalau nggak dia bisa nangis. Nah itu yang gue sekarang sama Wenda tuh lagi kompak yang nggak ada yang perfect di dunia ini. Semuanya nggak ada yang sempurna. Jadi lu harus bisa bernegosiasi gitu. Les skatingnya. Baletnya kan balet. Nah balet itu kan arahan kesananya tuh skyring nih. Dia les skyring. Terus gue masukin pertemuan teman-temannya dong. Nggak maunya private sendiri karena kebanyakan bercanda. Menurut dia kebanyakan bercanda jadi dia private. Yang dia pilih gurunya orang bule. Oh my god. Bukan oh my god. Duitnya beda ya. Itu lebih oh my god. 3 kali oh my god. Lo bayangin nggak? Gurunya bule terus misalkan dia lagi ngomong bahasa Inggris ke lu gimana? Ngomongnya gimana? Oh, Thalia paling mengerti. Oh, dia tahu ayahnya. Jadi langsung dibilangin. Oh, kan hari Father's Day. Iya kan? Dia translatornya. Gua tuh berantem sama Wenda. Lo mau bikin gue jadi bodoh. Aku nggak ngerti. Semua bapak-bapak ngomong Inggris, ngomong Mandarin. Aku tuh bodoh. Tapi istri gue selalu membesarkan hati yang, ya memang kamu kan bapaknya, ya kamu lah. Dia cuma kepengen, dia akan kasih pertunjukan di mana dia akan kasih gift buat, terus gue nanti nangis di antara bapak-bapak lain. Gak mau ya. Tahan pakai kacamata kata Wenda gitu. Jadi itu selalu dia bilang kamu kerjanya ketawa. Coba, iya maksudnya bapak-bapak, terus anak gue tiba-tiba dia ngasih gift, terus gue tiba-tiba gue melo sendiri bapak-bapak yang lain yang ngomong masih cengkih. Lah gue ngomong, ngapa lu ini ngerti ya? Lu kenapa sih? Gue bayangin. Kita di rumah sama Nadi lu gak ngasih gini. Sekarang depan guru lu ngasih gini, gue bisa ngomong carmuk lo. Gue bisa gituin ntar. Iya kan? Nah makanya dia tuh selalu, kalau misalnya guru lagi ngomong bahasa Inggris, Thalia itu yang bikin gue nahan nangis itu, malah bukan kejadian itu. Gurunya ngomong, suruh bahasa Inggris. Jadi nanti abis ini akan ada yang tampil.
Tapi itu bukan grupnya Cici ayah. Oh, dia yang translate. Dua bahasa yang digunain Indonesia, Inggris sama Mandarin. Gue nggak ada yang mudeng. Boro-boro. Iya. Terus ada satu guru Mandarinnya. Informasikan gini. Nah sekarang ini Cici mau perform ayah. Standby handphone ya. Ini sekarang Cici mau perform. Iya. Terus ayah terima tangannya, ini Cici mau kasih sesuatu gini. Dia translate kan ada VO. Di mana akhirnya dan sekarang ini saatnya anak kalian yang akan mempersembahkan sesuatu untuk dedinya. Ya gue gak nangis kalau pakai bahasa Inggris. Gue gak nangis. Iya kan? Yang gue repot gue disuruh kanan geser aja. Geser 2 langkah. Kalimat yang mana sih geser 2 langkah? Gak ada tuhnya. Nah ini gue jadi aneh gitu. Kalau Tania itu berani ngeledekin gue. Talia tuh hormat. Oh enggak, kalau Tania tuh dia lebih ini. Gue banget. Pelawak banget ya. Iya makanya dia berani nyeletuk. Itu pelawak Tania, banget. Itu kan banget. Kalau Tania tuh gue paling sebel banget, gue panggil Dedi kan. Gue sebel banget. Makanya dia pernah gue pindahin sekolah. Dia ini di sekolah yang ketiga. Gue bilang lu jangan main-main lagi manggil Dedi ya. Lu nggak tahu ya? Itu di sekolah ketiga, Bo. Sekolah ketiga. Dia panggil Dedi. Dia panggil Dad gitu. Gue bete banget kan. Gue gak suka banget. Terus akhirnya dia tuh ngeledekin terus. Hi Dad. Dia suka gitu. Nah ketika Nia, kalau gurunya Nia itu ngomong bahasa Inggris, Nia ngomong dong sama Cici bahasa Inggris, ayah mau denger. Kalau Talia tuh gak usah ya. Gak usah. Kalau Tania tuh emang ayah ngerti kalau kita ngomong. Tania tuh berani. Kalau Tania paling wah dia pelawak banget. Tania paling berani. Maaf, handphone dong. Ini kita sebelum kita closing ya. Closing. Nah, kita mau ini dong. Video yang guys, jangan lupa ya. Link yang ada di sini gitu. Iya. Coba like, comment, share, promosiin Wow The Sisters gitu. Gimana? Like, comment, share. Gue udah lupa. Gue udah dagang e-commerce soalnya. Naya. Guys, jangan lupa ya. Belum terlambat. Kalau kalian harus nonton link yang ada ini, seru. Ada nangisannya, ada ketawanya. Pokoknya yang kalian gak pernah ngelihat di podcast lain hanya di sini nih. Di Wow The Sister ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe and share ya. Share link di sini. Aduh, itu era kapan ya, Cik? Linknya ada di sini ya. Sekarang ya. Mudah-mudahan trending deh tuh, ya. Amin. Oke, Brosis. Terima kasih buat thank you, Ben. Thank you buat waktunya. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Buat semua keluarga, buat lo especially juga. Sukses terus buat semuanya. Dari karir, usaha, dan segala macamnya. Dan yang penting jangan lupa untuk selalu ingat Tuhan. Dan hidup bahagia. Yeay! Thank you. Thank you so much. Kita ketemu lagi nanti di next episode. Kita belum tahu nih. Kira-kira bintang tamu siapa ya? Siapa ya? Bye-bye.